Nah, habis itu akhirnya dia tuh udah kayak mulai ngejelas gitu lah ya, udah netting segala macam. Dia bilangnya aku selingkuh. Aku dituduh selingkuh mulu, aku kesel kan. Ya udah aku selingkuh beneran aja gitu. Sama Posisinya kayak gitu, waktu itu kayak gitu. Daripada dituduh tapi nggak ada ininya kan. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ada yang diberantemin itu beneran. daripada dituduh ya. Iya, capek kan tuduh-tuduh. Jadi mendingan selingkuh beneran. Oh, Halo, selamat datang di sesi analisis sosial mendalam. Hari ini kita mau pas tuntas kasus selebgram Julia Partisini, Jule, dan suaminya Nadehon. Isu perselingkuhan ini mencuat bukan sekedar gosip, melainkan fenomena sosial yang wajib kita kaji. Mengapa kasus pribadi ini menjadi pengadilan publik? Kita akan menggunakan dua lensa disiplin ilmu. Yang pertama, sosiologi, konsep norma sosial dan sanksi sosial. Dan yang kedua, ilmu komunikasi, teori use dan gratification. Fokus kita adalah memahami mekanisme di balik kemarahan dan ketertarikan publik yang begitu masif di media sosial. Kita mulai dari sisi audiens dengan teori use dan gratification. Teori ini berpendapat bahwa audiens adalah pengguna media yang aktif dan punya tujuan saat mengonsumsi konten. Mereka mencari gratifikasi atau kepuasan. Dalam kasus Jule dan Dehon, ada 3 kepuasan utama yang dicari netizen. Yang pertama ada gratifikasi pelarian dan hiburan. Hidup orang lain yang penuh drama menjadi tontonan menarik yang mengalihkan dari masalah pribadinya. Yang kedua, ada gratifikasi informasi sosial. Mengetahui update terkini, memberi perasaan menjadi bagian dari komunitas yang up to date dan memiliki topik obrolan bersama. Yang ketiga, ada gratifikasi emosi dan moralitas. Kasus ini menyediakan konflik yang jelas antara korban dan pelaku. Publik mendapat kepuasan emosional dan saat membela yang benar si Dehon dan menghukum yang salah Jule. Ini alasan utama tingginya keterlibatan dan viralitas kasus ini. Nah, kita beralih ke sosiologi untuk memahami sifat kemarahan. Masyarakat diatur oleh norma sosial, aturan perilaku yang diyakini, dan dipertahankan bersama. Seorang wanita melabrak suami dan wanita selingkuhannya. Dengan suara bergetar penuh emosi, istri Sa itu meluapkan kekecewaannya atas rumah tangga yang ia bangun namun hancur karena perselingkuhan. Ketahuan sedang berselingkuh, seorang istri tega melindas dan menyeret suaminya dengan mobil hingga mengalami patah kaki. Terciduk berselingkuh dengan pria bernama Safri Ramadan yang diketahui berprofesi sebagai petinju. Di Indonesia, norma kesetiaan pernikahan adalah pilar utama. Keselingkuhan adalah contoh klasik dari definisi pelanggaran serius terhadap norma yang diterima. Pelanggaran ini dianggap berpotensi merusak tatanan keluarga yang merupakan unit terkecil masyarakat. Reaksi keras dari netizen adalah bentuk sanksi sosial informal. Ini adalah mekanisme kontrol sosial kolektif. Publik secara massal memberi hukuman, hujatan, cancel culture untuk menegaskan kembali bahwa norma kesetiaan harus dipertahankan. Mereka membangun media sosial sebagai alat untuk mendisiplinkan perilaku yang menyimpang. Kasus ini juga menyoroti peran influencer. Jule dan Dehon telah menjual narasi keluarga mereka sebagai bagian branding dan sumber pendapatan. Mereka menciptakan image publik menjadi harapan audiens. Ketika image ini terbukti rapuh atau palsu, kepercayaan publik runtuh total. Masalah privat sekarang menjadi masalah publik.
karena privasi selebgram sudah menjadi aset publik. Ini adalah konsekuensi dari ekonomi attention di mana story pribadi dipertukarkan dengan uang. Ketika story itu bermasalah, seluruh aset mereka terancam. Contohnya nih, Jule yang dulu banyak di-endorse oleh brand-brand muslimah, sekarang harus diberhentikan karena kasus perselingkuhan ini. Mari kita kaitkan dengan judul video kita, yaitu Teori Dramaturgi Everything Government. Jule dan Dehon adalah aktor di depan panggung Instagram. Mereka sengaja menampilkan narasi harmonis, pengorbanan Dehon dan Valu. Narasi ini adalah manajemen kesan yang harus sempurna. Kritik dramaturgi di sini adalah apakah kita menghukum perilaku atau kita menghukum kegagalan seorang aktor mempertahankan perannya. Publik merasa dikhianati, bukan hanya oleh perselingkuhan, tetapi mereka ilusi yang mereka yakini ternyata berlawanan total dengan kenyataan di belakang panggung. Skandal ini adalah kegagalan total aktor dalam mempertahankan citra, dan kegagalan ini memicu kerugian ganda, kerugian emosional publik, dan kerugian finansial bagi influencer itu sendiri. Analisis kita tidak lengkap tanpa membahas isu standar ganda yang sering muncul dalam kasus perselingkuhan. Perhatikan bagaimana sanksi sosial digital ini cenderung lebih brutal ketika pelaku adalah seorang wanita, terutama yang sudah berstatus istri dan ibu, seperti Jule. Dalam banyak kasus serupa, kecemasan terhadap wanita seringkali lebih bernada moralitas dan menghakimi karakter. Sementara fokus terhadap pria seringkali lebih cepat mereda atau dialihkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita beroperasi di ruang virtual yang modern, norma sosial yang ditegakkan masih dibingkai oleh nilai-nilai patriarki. Masyarakat tidak hanya menghukum perselingkuhan, tetapi juga menghukum kegagalan Jule dalam memenuhi peran gender tradisional. Diharapkan publik darinya sebagai seorang istri dan ibu. Ini adalah pengadilan publik di media sosial seringkali tidak adil dan biasa gender. Namun, ada lapisan psikologis yang lebih dalam yang memicu keruntuhan ini. Kita tidak hanya menghakimi seorang istri, tetapi kita menghakimi identitas virtual yang telah dibangunnya. Dalam sosiologi, khususnya di bawah teori interaksionalisme simbolik, kita memahami bahwa setiap orang memiliki lebih dari satu identitas. Kasus ini menyikapi konflik antara identitas virtual Jule dan identitas sejatinya. Identitas virtual adalah citra yang dibangun secara hati-hati di Instagram. Seorang istri yang soleha, ibu dari anak-anak lucu, dan pasangan yang harmonis. Identitas ini dikonstruksi melalui filter narasi dan unggahan yang dikurasi Mary Frostage. Identitas ini adalah harapan yang dijual kepada publik. Di sisi lain, identitas sejati yang berada di backstage dramaturgi adalah kompleksitas karakter Jule sebagai individu, lengkap dengan masalah, kelemahan, dan potensi kesalahan yang tidak pernah dipertontonkan. Skandal perselingkuhannya adalah momen di mana identitas sejati yang bermasalah secara paksa membongkar dan menindih identitas virtual yang sempurna. Konflik ini sangat traumatis bagi audiens dan Jule sendiri. Audiens merasa dikhianati karena simbol yang mereka idolakan terbukti palsu. Ini juga menjelaskan mengapa Jule kesulitan merespon. Dia tidak hanya kehilangan followers, dia kehilangan identitas virtual yang selama ini menjadi sumber eksistensi dan pendapatannya. Keruntuhannya ini adalah pelajaran tentang bahaya mengaitkan seluruh nilai diri pada citra digital yang rapuh. Sebagai kesimpulan, kasus Jule dan Dehon adalah contoh sempurna
Perpaduan gratifikasi drama audiens dengan penegakan norma yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa media sosial kini berubah fungsi ganda. Sebagai platform hiburan sekaligus ruang pengadilan moralitas yang instan. Namun, kita juga perlu merefleksikan etika dari sanksi sosial ini. Apakah dampak cancel culture yang begitu brutal di media sosial sudah profesional? Analisis ini kita harus mendorong refleksi bahwa sebagai konsumen media, kita perlu memilah antara personal digital dan manusia sesungguhnya. Serta menyadari nih bahwa pengadilan publik dapat menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang sangat nyata. Oke, demikian analisis ilmiah saya. Semoga memberikan perspektif sosiologi dan komunikasi yang mendalam di balik fenomena viral ini. Saya, Tasketul Fitria, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.